Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Murni Handayani dalam mata kuliah Bahasa Indonesia pada program studi pengembangan produk agroindustri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan sistem penulisan referensi dalam karya ilmiah. Terdapat pedoman baku dalam karya ilmiah bahwa semua informasi yang bukan dari hasil penelitian sendiri harus dikutip sumber di mana referensi tersebut diperoleh dan dimasukkan dalam daftar acuan. Terdapat fungsi dari menuliskan daftar referensi. Antara lain, yang pertama adalah menghindari plagiarisme, yang kedua adalah meningkatkan kualitas dari sebuah karya ilmiah. Bagian yang penting dimuat dalam daftar referensi antara lain nama penulis, tahun penulisan, judul penulisan, di mana tulisan dimuat, penerbit tulisan, kota dan negara penerbit buku. Nah, untuk majalah sama sekali tidak perlu disebutkan nama dan kota terbit, karena jurnal tersebut dianggap sudah dikenal secara internasional maupun nasional. Yang pertama adalah terkait dengan nama penulis. Terdapat satu penulis atau seorang, dua orang, tiga orang, atau lebih. Jika tidak ada nama orang, maka ditulis nama lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap informasi tersebut. Nama orang yang umumnya terdiri dari dua kata atau lebih ditulis sebagai berikut. Nah, misalkan nama orang terdiri dari dua kata. Contoh, namanya Muhammad Akbar. Nah, di dalam referensi ditulis nama belakangnya dulu, Akbar, M, atau singkatan dari nama depan. Nah, kalau tiga kata, contohnya Bambang Hendro Sunarminto. Nah, penulisannya adalah kata yang belakang dulu, nama paling belakang, Sunarminto, B.H, nama depan dan nama tengah. Kemudian, tidak menggunakan gelar akademik. Nah, apabila terdiri dari dua orang penulis, penulisannya adalah di sini contohnya Sigit Waluyo dan Ahmad Prianto. Maka penulisannya nama belakang terlebih dahulu, Waluyo, S, nama singkatan yang depan, dan A. Prianto. Untuk nama orang kedua, yang disingkat adalah nama depannya dan tidak dibalik. Nah, apabila terdiri dari tiga orang penulis, contohnya Widianto, Rahmat Sutanto, Suryo Purnomo. Nah, penulisannya adalah Widianto, R. Sutanto dan S. Purnomo. Apabila tidak ada nama penulis, ditulis nama organisasi atau kepanjangannya yang bertanggung jawab. Contohnya LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk selanjutnya adalah tahun penulisan, judul tulisan. Nah, untuk judul tulisan ditulis lengkap dengan huruf miring. Selanjutnya adalah nama penerbit, kota terbit, negara. Nah, Indonesia, nama kota, nama penerbit. Contohnya Jakarta Gramedia. Apabila internasional, untuk penerbit yang sudah terkenal seperti Wiley & Sons, New York, tidak perlu ditulis negaranya. Beberapa referensi yang biasa digunakan antara lain, yang pertama adalah buku. Penulisan daftar referensi atau daftar pustaka yang mengambil dari buku adalah sebagai berikut. Nah, ini yang pertama adalah penulisan nama pengarang, tahun, judul, kota terbit, dan penerbit. Nah, dalam daftar referensi tidak diperbolehkan menulis at all.
semua penulis harus ditulis semua. At all hanya digunakan dalam teks. Kemudian, apabila para penulis adalah editor, bukan yang menulis sendiri, maka di belakang nama ditambah ed, artinya editor. Kemudian yang kedua adalah referensi yang diambil dari majalah terbitan berkala atau jurnal. Majalah terbitan berkala mempunyai identifikasi nama majalah, volume, isi, dan nomor urut untuk setiap volume, keteraturan terbit. Contohnya 10 3.2.24 sampai dengan 28. Artinya volume 10 nomor 3 halaman 24 sampai 28. Atau dapat ditemui dalam bentuk angka Romawi, contohnya volume XIX nomor 6 pp 249 sampai 254. Nah, contoh penulisan daftar referensi atau daftar pustaka yang diambil dari jurnal adalah sebagai berikut. Nomor 1, 2, 3 adalah contoh dari daftar referensi yang diambil dari jurnal. Untuk selanjutnya adalah daftar referensi atau daftar pustaka yang diambil dari proceeding suatu konferensi. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, nama penulis, tahun, judul tulisan atau judul artikel, kemudian nama jurnal, penerbitnya, dan volume, juga halaman. Kemudian contoh dari makalah pada konferensi, simposium, dan poster, penulisannya adalah sebagai berikut. Berikut merupakan contoh daftar referensi atau daftar pustaka yang diambil dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan juga dari laporan yang dipublikasi. Selanjutnya adalah contoh penulisan daftar pustaka yang diambil dari skripsi, tesis, dan disertasi. Berikut contohnya, Kadir, A, tahun 1998, judul pemampatan data citra menggunakan alih ragam gelombang singkat, keterangannya tesis tidak terpublikasi, kota terbit Yogyakarta, dan penerbit Universitas Gadjah Mada. Kemudian selanjutnya adalah karya yang tidak dipublikasi. Contoh penulisannya adalah sebagai berikut. Terdapat dua sistem penulisan daftar referensi. Yang pertama menurut Vancouver, yang kedua menurut Harvard. Perbedaan penulisan referensi berdasar Vancouver dan Harvard. Apabila pada Vancouver, yang dituliskan adalah nama pengarang, editor, atau lembaga, kemudian diikuti dengan tanda titik, judul buku, titik, edisi buku, titik, kota terbit, titik 2, penerbit, titik koma, tahun terbit, titik. Kemudian apabila Harvard, penulisannya adalah nama pengarang, belakang, koma, dan singkatan nama depan, titik. Nah, kemudian tahun terbit, titik, judul buku, titik, edisi apabila ada, titik, penerbit, titik, dan kota terbit, titik. Silakan difahami supaya lebih mudah dalam membuat daftar referensi. Kemudian selanjutnya adalah penulisan daftar pustaka atau daftar referensi menggunakan sistem Vancouver. Rujukan dari buku teks yang ditulis adalah nama pengarang, judul buku, edisi, kota terbit, penerbit, dan tahun terbit.
diakhiri dengan tanda baca titik semua ya. Kemudian yang terakhir adalah penulisan daftar referensi atau daftar pustaka menggunakan sistem Harvard, rujukan dari buku teks. Yang ditulis adalah nama pengarangnya, nama pengarang belakang, koma, dan singkatan nama depan, titik, tahun terbit, titik, edisi bila ada, penerbit, dan kota terbit. Sekian dari saya untuk materi pada hari ini. Silahkan dibaca, difahami. Apabila ada yang tidak jelas atau kurang jelas, boleh silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.